Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Bisnis Banten Channel, kali ini kita ketemu lagi dalam program Bincang Bisnis. Saya hari ini berada di wilayah kawasan desa wisata di Desa Cikolelet, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, pemirsa. Nanti kita akan bincang-bincang karena katanya ini Desa Cikolelet ini ternyata kemarin pernah diumumkan masuk 50 besar desa wisata terbaik se-Indonesia. Nah, makanya nanti kita akan bincang-bincang dengan kepala desanya. Kebetulan di samping juga ada sekretariat Pokdarwis nih, peresmian tadi udah diresmikan Desa Wisata Cikolelet. Jadi ini berada di kawasan wisata bahari, tetapi ada wisatanya yaitu wisata alam ya, bukan alam bah dukun nih. Yuk, kita pemirsa langsung kita ketemu dengan kepala desa. Kita akan bincang-bincang kupas tuntas tentang ada apa saja sih di Desa Cikolelet. Yuk, let's go. Pak Lurah, sehat. Alhamdulillah, selamat datang di Desa Wisata Cikolelet. Pak Jum, Siap. sehat. Waduh, dikawal nih, Iya. Pak Lurah. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, kabar hari ini ya cukup fight. Kita alhamdulillah baru selesai melaksanakan kegiatan festival pembukaan Desa Wisata Iya, Cikolelet. pantesan ramai Pak dari depan, Pak. Alhamdulillah, Nih, iya. tadi gimana acaranya, Pak? Acaranya alhamdulillah cukup sukses, dihadiri oleh Ibu Bupati, kemudian Kepala Dinas Pariwisata Provinsi dan kepala-kepala OPD. Kepala-kepala PD. Ini pendampingnya ini. Ya, ini Memang sengaja dihadirkan, Pak. Duta Pariwisata. Oh, Duta Pariwisata. Pak Jum kan dari Dinas Pariwisata kan? Oh, dari Dinas Pariwisata. Oh, lagi kawal, Pak. Pak, saya pengen kupas tuntas soal Desa Cikolelet. Kan dulu pernah juga masuk 50 besar terbaik se-Indonesia. Termasuk udah pernah dihadirin Pak Menteri juga, Pak Sandiaga Uno. Jadi saya pengen sih coba ada apa saja sih di Desa Cikolelet gitu. Katanya kan ini masuk desa wisata terbaik gitu, Pak. Boleh Pak, ada apa sih? Ini apa Pak ini, Pak? Ini kita mengundang gerai-gerai ekonomi kreatif desa-desa wisata se-Kabupaten Serang pada kesempatan ini. Oh, gitu. Supaya mereka juga bisa ikut terlibat dalam rangka kegiatan Festival Desa Wisata Cikolelet ini. Boleh masuk Silakan, Pak, kita sambil silakan. ngobrol Ya, dalam. ayo. Ayo, guys, ini salah satu produk UMKM Ya, ini partisipasi dari Desa Wisata Karangsuraga. Karang-Suraga masih Cinangka. Ya, Cinangka. Karena kan Karangsuraga ini wisatanya berbasis pantai. Oh iya. Jadi dia masuk ya. kerajinan ekrabnya itu dari kerang-kerang laut dan lain-lain. Ini termasuk jam-jaman kayak begini. Termasuk ini ya. Ya. Ini hasil kreativitas warga Ya, ya. kita bisa Warga, Pak. Ya. Karang-Suraga. Ini juga sama. dari Desa Kadugenep. Kadugenep. Di mana kita tahu bahwa Desa Kadugenep ini sentra pembuatan tas gitu. Sentra pembuatan tas. Oh iya. Desa Kadugenep, Kecamatan Petir ya? Petir. Petir, iya benar. Dia juga sedang berinovasi mengembangkan wisatanya juga sama. Oh, gitu. Masuk dalam wisata rintisan. Nah, ini Ternyata kreatif ini ya. Gerai ekrab ini Imah Awi. Imawi. Kenapa dinamakan Imah Awi? Imawi karena memang bangunannya dari bambu. Oh, karena memang tanaman bambu di Cikolelet itu sangat banyak sekali sehingga bisa dibuat untuk bangunan-bangunan seperti ini. Dan nuansa kampungnya, nuansa naturalnya terlihat dengan rumah bambu ini. Nah, ini adalah pusat sentra ekonomi penjualan ekonomi kreatif dari Desa Wisata Cikolelet. Oh, ini Pak. Sini dijual. Ada produknya banyak Pak ya. Nah, ini Yang sablon. paling terkenal tuh apa Pak produknya Pak? Yang paling terkenal di sini produknya kalau Desa Wisata Cikolelet yang lagi booming sekarang adalah Cikopi. Cikopi. Susu kambing Etawa. Susu kambing Etawa. Ya. Kemudian ini memang kita kerjasama dengan Yayasan Mata Hati Cakra Hadirasa. Oh, apa ini Pak? Produksinya dia memang berproduksi di sini minyak serehnya. Minyak sereh, hasilnya sereh. turunannya produknya ini ada balsem, balsem. ini sabun ya. Sabun. Ini apa nih? Ini lilin aromaterapi itu minyak murninya. Minyak murninya ini. Minyak murni. Segini itu berapa Pak Lurah? Nah, ini sekitar 10.000. 10.000. Wih, murah juga ya, terjangkau ya. 10.000 Ini maksudnya tililin? Lilin aromaterapi nih. Jadi kalau dibakar ini aromanya aroma sereh.
Aroma sereh. Bisa mengusir nyamuk juga. Oh, luar bisa. Kalau mengusir penjajah gimana? Nggak bisa. Oh, nggak bisa. Harus dengan Oh, harus dilawan pakai bambu runcing. termasuk ini gerabah dari Yayasan Mata Hati Cakra Dirasa. Oh, ini gerabah. Kita ada rekan kerjasama dengan Yayasan Mata Hati Cakra Dirasa, di mana kemarin yayasan ini kan yang membantu gedung Pok Darwis Desa Cikolet ini. Beliau yang membuatkan gedung. Kalau ininya di mana, Pak, tempatnya? Kalau Kalau tempatnya ini di Bandulu ini tempatnya. Di Bandulu. Tempat produksinya. Oh, gitu. Mungkin nanti yayasan ini juga bisa melatih warga-warga Cikolet untuk bisa Iya, kreatif ya, Pak ya, dari batok-batok juga nih. kelapa. Oh, gerabah. Oh, tuh ada gambar ini, gambar siapa nih? Ini gambar kameramen nih. Waduh. Kemudian Pak, ini ada apa lagi, Pak? Ini madu alam yang ada di Cikolet ini. Ini kan dari sari bunga mahoni ini. Madu alam. Ya, karena kan Sari Cikolet bunga berbatasan mahoni. dengan hutan lindung yang memang di sana endemiknya pohonnya mahoni. Pohon. Tanpa campuran, Pak ya? Oh, masih murni, masih alam. 70.000. Mahoni beda sama Maerot ya. Beda ini mahoni ini. Nah, ini produk makanannya Ada ada apa ini? melinjo. Oh, dari melinjo, Nah, itu cuy. melinjo. Ternyata cuman bukan bisa ditumis doang ya, Ya. melinjo ini. Ternyata bisa dibuat dibikin emping, bisa emping. dibuat seplis. Kalau ini namanya seplisnya. Waduh, seplisnya. Segini tuh berapa ini, Pak Lurah? Berapa Segitu, ini? 25.000. Waduh, terjangkau ya. Ini produk-produk Ini, kreatif. Kemasannya menarik sekarang, Pak ya? Kemasannya Ini nih, manisan buah keranji. manisan buah keranji. Ya, yang keranji ini adanya mungkin kalau di wilayah Banten di kita. Keranji ini khasiatnya apa, Pak Lurah? Dia kandungan vitamin C-nya tinggi. Kandungan Karena kan vitamin C. produknya ini tinggi. ekspor ini biasa ke Timur Tengah. Waduh, nih cocok nih Keranji. buat kameramen nih. Ya. Yang kekurangan vitamin. Kemudian ini Cikopi Robusta. Cikopi, oh ini yang Cikopi Robusta, betul nih yang terkenal nih pemirsa Kopi. dari desa Cikolelet. Ini bahkan sudah dijual keluar, Pak ya? Keluar. Di mana aja, Pak? Kalau di Dia luar? ke Kalimantan, Sulawesi, Sumatera juga sering pesan. Kalimantan, Sulawesi. Produksinya sehari bisa berapa tuh, Pak? Lurah? Produksi sih karena kan ini kan masih dikelola oleh kelompok ya, kelompok tani Oh, yang gitu. tergantung musim gitu produksinya. Oh. Ya paling-paling satu hari bisa berproduksi sekitar 50 atau 20 atau sampai 50 kilo. 20 sampai 50 kilo bijinya. Oh, biji ya? Ya. Berarti bisa berapa kemasan itu, Iya. Pak, segitu tuh? Ini kan 250 gram. 250 gram. Wah, lumayan juga, Pak. Ini apa, Pak, kelebihannya kopi Cikolelet ini dibandingin kopi-kopi yang lain? Satu, nih? kopinya masih asli, belum ada campuran dengan bahan-bahan lain. Kemudian karena ini robusta itu biasanya asam ya, agak asam, tapi Oh, ini agak ada manis. Oh, Robusta bedanya ini. itu, Ya. agak manis. Ada manis. Wah, tentunya menyegarkan lah Menyegarkan. ke tubuh ya. Ini kopi Robusta, boleh coba nanti ya, Pak Lurah ya? Boleh. Waduh. Ini ada kerajinan Tas-tasan Tas-tas. dari Eceng Gondok. eceng gondok. Eceng Gondok. Oh iya ya, saya Ini enggak tas-tasan dari Eceng Gondok. eceng gondok cuy. Setelah Iya. kering ternyata kuat juga ya bahannya ya, Ya. Pak Lurah. Kita bahannya ngambilnya di Pontang ini. Di Pontang. Ya, bahannya eceng karena kan gondoknya. di sana banyak rawa-rawa sehingga ternyata ada sering masalah gitu ketika ini sudah banyak eceng gondoknya itu tertutup si danaunya. Oh. Makanya ternyata ini juga ada nilai ekonomis. Ekonomis bagi kita. bermanfaat Ya, ternyata bermanfaat. ya. Makanya Ini saya kerjasama dengan Pok Darwis Singarajan ini. Singaraja untuk Ya, segede gini mereka aja. menyediakan bahannya, kita yang memproduksinya gitu. Oh, kalau segede gini nih Ah, habis berapa eceng gondok? Iya, disambung-sambung gitu. Iya. Ini kan prosesnya juga eceng gondoknya itu dari basah ini harus dijemur dulu, Iya, berapa lama tuh, Pak? dikeringin dulu. Berapa lama pengeringan itu? Pengeringan itu sekitar 4 hari. 4 hari. 4 hari Waduh, kalau panasnya ternyata. ini 4 hari kering. Kalau kelebihan malah Ya. terlalu peot ya, Pak ya. peot. Di sini, waduh, gaya. Kita sudah Pak Lurah ada mempunyai barista. Waduh. Barista. Ini udah terlatih ya, Pak Lurah ya. Udah terlatih. Ini deh olahan Cikopi tadi ya, olahan Cikopi. diolah lagi. Diolah. Maksudnya dicampur, rasanya mau apa? Rasanya bisa dengan ini juga campur dengan rasa vanila dan lain-lain, bisa dengan latte juga bisa. Oh iya. Si Mas, ini semuanya yang jaga di sini warga sekitar. Warga sekitar. Warga sekitar. Warga Ada Cikolelet. ada berapa? Karena kan kita sudah dilatih juga oleh Dinas Tenaga Kerja Oh. barista ini. Kita pernah dilatih di Lembang dulu. Ada berapa karyawan, Pak, di sini, Pak? Kalau yang barista ini yang sudah terlatih di kita itu sudah ada 5 barista. 5 barista. Di antaranya sini, dan Piket kemudian ya, nanti pengembangan giliran kita ke depan juga kita akan buat KP Anindia KP di depan kantor Pok Darwis. Iya, akan iya, yang buat depan KP di sana, kantor Pok KP Darwis. terbuka. Selanjutnya juga nanti di sana di Lewi Rangkong yang wisata Lewi baru. Rangkong, wisata baru. Oke, wih, si Masnya ada cekatan ya. Iya. Pak, ini berarti kalau sudah dibikin begini,
harganya juga pun beda. Beda. Beda dong, ada tambahan. Ya, ini namanya pelaku-pelaku Nilai UMKM. jualnya beda dengan penjual kopi biasa. Siapa? Kalau ada apa lagi nih? Kemudian di sini kayaknya ini- kelihatan ada baju-baju nih. Ya, ini kan Kopi. kreativitas dari anak-anak juga, dari Pokdarwis. Oh, ini dari Konveksi, Pokdarwis. ya kaos-kaosan ini nih. Kaos-kaosan. Waduh. Jangkau murah. Ya boleh juga nih. Kaosnya nih. Nih, iya. Woi, Cikolelet Desa Tourist edisi- Village. ya, Oh, ini buat souvenir ya, oleh-oleh ya. Yang edisi terbarunya ya ini topi-topinya yang Topi-topinya. logo-logo ini, logo-logo. Oke, ini berapa Pak Lurah kalau yang begini? Harganya kisaran 60.000. 60.000. Ini yang nyablon anak-anak sini juga? Ya, diantaranya anak-anak kita menggunakan anak-anak sini. Oh, topi juga nih. Waduh. Ini Lengkap ya. Ternyata ini juga ada kain. kain, Batik, ini ada batik juga. Batik kita pernah warga kita juga dilatih di Bandung. Oh, ini dilatih di Bandung. Di Bandung, Waduh, latihnya jauh juga ya. Batik Komar. Pernah lihat batik Komar ini hasilnya. Ini khas di sini apa Pak Lurah? Ya, ini kan sejenis batik keserangan ya. Ada motif-motif iya, bunga, motif-motif batik kemudian keserangan. mungkin nanti kalau Ciko itu nanti ke depan juga dibuat motif-motif jembatan pelangi itu bisa Oh, dibuat, iya, gitu. iya. Kemudian si bajanya juga. Dan sama ini kaos-kaos edisi festival. Oh iya, yang edisi festival yang hari ini ya. Yang hari ini. ini. Oh, ini sengaja ya. Lumayan Pak Lurah, ini dijual di online juga nggak Pak? Kalau ada pesanan di online dijual. Bisa. Ada dijual ya, udah kerja sama dengan online juga, media online. Oke Pak Lurah, kita ngobrol-ngobrol di sana Pak Lurah, biar enak kita sudah melihat-lihat pemirsa produk apa saja yang ada di Cikolelet. Nanti mungkin kita akan bincang lebih dalam lagi, ada apa saja karena di sini banyak juga wisata-wisata yang ada di Desa Cikolelet, termasuk wisata alam Cibaja, Puncak Cibaja kalau itu yang sudah sempat viral di media sosial. Nah ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi lebih banyak dengan Pak Lurah. Desa Wisata Cikolelet Boleh, Bang? tahun 2022 ini selama kurang lebih 1 bulan. 1 bulan. Dari tanggal 3 sampai tanggal 31 itu Oh, festivalnya. sampai tanggal 31. Ya, sampai tanggal 31. Ini dibuka sampai Ya, tanggal 31. Sampai tanggal 31. Ada berbagai kegiatan yang kita lombakan. Ya, lomba-lombanya sih lomba-lomba tradisional. Kita mengangkat permainan-permainan dulu, tradisi-tradisi budaya dulu yang hampir punah. Nah, Bukan kita hampir angkat punah, lagi. udah punah kayaknya Pak Lurah. Ya, supaya lestari. Di sini Iya, ada iya. lomba enggrang, Gerang betul tadi saya lihat. congklak, kemudian lomba bendrong lesung. Nah, kemudian juga ada kegiatan itu festival budaya tahunan, tradisi budaya tahunan. Tradisi Di budaya tahunan antaranya itu apa ya, tuh Pak? rencananya nanti malam Jumat tanggal 4 kita akan mengadakan karena ini momen bulan Muharram dan kental sekali religius Desa Cikolelet ini, akan ada pawai Muharram. Pawai Muharram nanti di malam Jumat. Kemudian nanti di tanggal 8 kita akan mengadakan masih di momen tradisi budaya Muharram, yaitu prah-prahan. Prah-prahan itu ngabubur suro gitu kalau di sini, ngabubur suro. Kemudian nanti berdoa bersama, dimakan bersama. Itu satu kampung serempak pada hari itu. Kemudian satu desa serempak pada waktu itu, pada saat itu nanti. Kemudian nanti pada tanggal 14 kita akan ada tradisi budaya Ngagurah Dano. Tradisi budaya Ngagurah Dano itu apa kayak mengambil ikan, di dalam sungai ya, di sepanjang sungai di Cidano. Dan itu melibatkan 4 kecamatan. Kecamatan mana saja selain Cinangka? Padarincang, Mancak, Siomas, Cinangka. Oh, 4 kecamatan. Jadi ribuan warga di situ ya. Tradisi budaya turun temurun itu dari dulu. Itu di tahun 2019 kemarin itu 6.000 peserta. Ya, kita harapannya di tahun ini lebih banyak lagi pesertanya. Itu tanggal 14 Agustus. 14 Agustus ini ya. 14 Agustus berarti tinggal sekitar 2 minggu ya. Ya, sekitar 2 minggu lah kurang lebih lah. Pak Lurah, ini kan boleh tahu ada wisata apa saja sih di Desa Cikolelet yang jadi unggulan gitu? Di Desa Wisata Cikolelet itu 4 daya tarik yang dikonsep ya dalam satu pengembangan desa wisata. Itu 4 daya tarik wisata. Di antaranya adalah tradisi budaya yang tradisi tadi budaya tadi ada tradisi budaya Ngagurah Dano, Nuku, kemudian perah-perahan, giring panganten dan lain-lain. Kemudian juga ada kesenian tradisional yang tadi ditampilkan. Ada calung, kendang Pancasila, terampak kosidah, rudat tadi ditampilkan semua. Kemudian ada ada
ekonomi kreatif Ekraf. yang tadi kita lihat ekonomi bersama-sama. kreatif. Dan itu memang programnya pemerintah pusat ya. Ya, selanjutnya juga ada wisata alam. Wisata daya alamnya tarik wisata apa tuh, alam. Pak Jati? Kita ada air terjun. Air terjun. Air terjun, ada 2 air terjun, Curug Lawang, Curug Kembar. Kemudian juga kita ada puncak ketinggian, Puncak Cibaja. Puncak Cibaja, nah itu yang sempat viral ya di Instagram. Dan sekarang kita sedang mengembangkan wisata baru, bekerja Apa tuh, sama Pak? dengan CSR perusahaan swasta. Itu Lewi Rangkong namanya. Lewi Rangkong itu apa tuh, Pak? Exodan Park. Kita mengambil konsep tempat camping di pinggir sungai gitu. Tempat camping di pinggir sungai. Tapi di situ juga lengkap, nanti ada glamping, kemudian sarana-sarana tempat-tempat pemancingan juga nanti di situ. Jadi sistemnya paketan apa gimana? Nanti paket mungkin. Paket. Nanti paket. Nah, 4 daya tarik itulah yang menjadi satu konsep kunjungan ke Desa Wisata Cikolele. Desa Wisata Cikolele ini udah ada kerjasama belum Pak Lurah? Maksudnya dengan PHR jadi supaya mengarahkan ke kita desa. selama ini memang kerjasama dengan Asita, kemudian Genpi, yang betul-betul care betul-betul ini. Kemudian juga ada perjalanan wisata juga kita sudah menjalin kerjasama. Nah, dengan PHR ini akan kita coba mengadakan pendekatan-pendekatan terkait pengembangan wisata ini. Mengingat bahwa tadi itu bahwa Anyer Cinangka ini identiknya wisata pantai. Iya, wisatawan pantai. Belum tahu bahwa ternyata di Anyer juga ada desa wisata. Iya, tahunya kan wisata bahari aja ya. Saja. Makanya mungkin nanti kami akan ngobrol berembuk dengan PHRI bagaimana kemudian tamu-tamu di hotel yang jenuh di hotel itu bisa kita tarik ke sini ke Desa Wisata Cikolele. Iya. Terus supaya bisa ke sini. Bisa menginap juga di sini kan? Bisa karena ada di sini penginapan. Kita ada hunian homestay. Homestay kita ada sekitar 20 rumah warga yang dijadikan tempat homestay, tempat penginapan. Sewa aja berapa Pak per kamar? Per kamar itu 250. 250 harus terjangkau Pak ya, sama kayak losmen ya. Free sarapan pagi. Oh, ada sarapan pagi aja. Waduh, untuk berapa orang tuh Pak cukup Pak? Satu kamar itu 2 orang. 2 orang. 2 orang ya, kalau ada anaknya bisa lah masuk ya. Kalau ada anaknya satu keluarga. Berarti nanti satu paket juga menuju lokasi wisata termasuk homestay. Termasuk homestay. Terus tadi juga ada masukan Pak dari Ibu supaya ada paket hiking misalkan katanya. Sebenarnya kita sudah karena kita kan selalu didampingi oleh Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti ya. Oh iya. Kemarin juga kita sudah melakukan riset terkait pembuatan paket wisata itu dan alhamdulillah yang wisatawannya itu dicoba dari Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti. Ternyata ya paket itu memang menarik. Di paket wisata termasuk homestay, penginapan, kemudian makan, kemudian ada permainan-permainan, ada outbound, mengambil ikan dalam satu kolam misalkan. Kemudian juga tata cara menanam padi juga. Tata cara itu ya, menarik, orang tertarik tuh. Iya. Tadi itu kan wisatawan ketika datang itu kan bukan ingin melihat produksinya saja, tapi bagaimana kemudian mereka ikut proses pembuatan produksi tersebut. Proses pembuatan produksi termasuk juga di bidang pertanian. Mereka dari beras ini bagaimana sih prosesnya? Cara menyemai dulu, merasakan langsung. Langsung terjun ke sawah gitu. Jadi mereka tertarik. Iya, animonya pasti berbeda ya Pak Lurah. Makanya memang kita biasanya Pak Lurah ingin memberikan pengalaman dan kesan kepada para pengunjung gitu, wisatawan terutama wisata alam di Puncak Cibaja ya nanti ya. Pak Lurah, kalau di sini luas wilayah Desa Cikolele kayaknya luas banget Pak. Gitu ya, dari pintu gerbang kayaknya ada berapa? Luas wilayah Desa Cikolele itu 954 hektar. 954 hektar. Itu luas perkebunan, perumahan. Belum lagi kita mempunyai pangkuan hutan desa. Pangkuan hutan desa. Ya, karena kan berbatasan dengan hutan lindung itu sekitar hutan lindung. Sekitar 150 hektar. Oh itu, tapi bisa dikelola. Bekerja sama dengan lembaga masyarakat desa hutan gitu, perhutani ini. Penduduknya di desa ini berapa banyak? Penduduk Desa Cikolele itu sudah mencapai 5.400-an lebih. 5.400 itu mayoritas profesinya apa? Profesinya 75% itu petani pekebun. 75% petani pekebun, sisanya ya pegawai lah. Pegawai negeri, pegawai swasta, TNI, Polri dan lain-lain. Awal mulanya Pak Lurah, dulu Pak Lurah pengembangan desa wisata itu awalnya gimana? Sekarang udah berapa periode sih?
Udah 3 ya? Alhamdulillah saya 3 periode. Waduh. Pemilihan kemarin itu tahun 2021. 2021 berarti ini baru 1 tahun. Ya baru 1 tahun ya. Terus? Belum genap 1 tahun. Belum genap 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 2024 nyalek deh. Kita belum terpikirkan. Belum Saya masih terpikirkan. ingin Kayaknya masih sayang ya sama masih desanya. ingin konsen di desa. Saya ingin tuntas loh, karena kan tahun ini kita rintisan ya, desa wisata rintisan. Kita mempunyai target tadi itu di akhir masa jabatan saya 2027. Bagaimana saya bisa menghantarkan desa wisata Cikowat ini menjadi desa wisata mandiri. Desa Itu wisata harapannya. mandiri. Makanya ya kita konsen di desa sajalah. Adapun nanti kalau yang legislatif kita percayakan ke yang lain saja. Memang apa yang belum tercapai sama Pak Lurah nih? Sejauh ini deh. Ya itu tadi. Kayaknya saya sudah mendekati sempurna kita belum merasa tentunya kita dalam berinovasi ini tidak boleh merasa puas ya. Oh iya. Tidak boleh merasa puas, kita harus terus meningkatkan inovasi kita. Yaitu tujuan dari inovasi ini dalam rangka meningkatkan IDM, Indeks Desa Membangun. Yang tujuan akhirnya adalah bagaimana kemudian dengan inovasi yang kita lakukan, kita membawa desa ini ke desa mandiri. Sementara di tahun ini desa Cikowat ini masih sudah naik ke desa maju. Desa maju, sekarang udah desa maju. Nah, 1 titik lagi nanti desa mandiri. Selangkah lagi. Ya, tentunya untuk menjadi desa maju itu artinya ada kemandirian desa. Ada kemandirian. Untuk menjadi desa mandiri itu diantaranya adalah pendapatan asli desanya harus betul-betul bisa signifikan. Bisa PADES-nya. Dan dari sektor wisata ini mudah-mudahan yang bisa menghantarkan kita menjadi desa mandiri. Tapi menurut Pak Lurah, dari untuk PADES ya khususnya, dari segi sektor pariwisata gimana pendapatannya, Pak? Dari sektor pariwisata, karena mengingat kita ini berapa 2 tahun 3 tahun COVID. Iya, 2 tahun COVID. Iya, otomatis untuk tahun ini kita penurunannya drastis. Tidak dibanding kalau sebelum 2019 kita kunjungan wisatawan ke desa wisata Cikowat itu cukup lumayan besar. Per minggu itu macam 400-500. Sekarang kan di angka 100-nya udah syukur lah gitu. Tapi kebanyakan mereka bukan paket gitu ya, untuk berkunjung berwisata kemudian pulang lagi dalam 1 hari. Tidak menginap gitu. Kalau sekarang sudah lumayan ya Pak ya, yang menginap sudah ada. Lumayan ya sekarang Pak ya. Jadi memang karena udah kerjasama tadi, jadi ada yang mengarahkan ya Pak. Pak sempat kan Pak Menpar Pak Sandiaga Uno hadir di sini dan juga langsung di Jakarta menyerahkan trofi 50 terbaik se-Indonesia Desa Wisata. Nah, itu sekarang gimana Pak kesannya Pak Sandiaga Uno waktu itu Pak? Ya, Pak Sandi ketika berkunjung itu kan yang dikunjungi oleh Pak Menteri itu kan yang 50 besar desa terbaik nasional ya, desa wisata terbaik nasional. Termasuk diantaranya adalah desa Cikolelet. Dan saya kira kunjungan Pak Menteri ke desa Cikowat itu cukup luar biasa, membawa perubahan yang signifikan terhadap pengembangan desa wisata. Kita dikenal desa wisata Cikowat di kancah nasional itu karena adanya ADWI itu, desa wisata, dan dikunjungi oleh Pak Menteri. Ya harapannya mudah-mudahan ya tadi itu ini jadi ketika kita meraih anugerah desa wisata, di sisi lain ini satu keberkahan bagi kita, tapi di sisi lain ini tantangan untuk bagaimana kita untuk lebih meningkatkan lagi inovasi kita dalam rangka pengembangan desa wisata. Terus ada ini gak, maksudnya ada pesan dari Pak Sandi waktu itu, maksudnya ada untuk pengembangan di sini gimana? Ya dia menyampaikan bahwa ya harus terus ditingkatkan amenitasnya, aksesibilitasnya, kemudian kualitas sumber daya manusianya dalam rangka pengembangan desa wisata gitu. Karena memang juga kita masih ada kekurangan misalkan di sumber daya manusianya yang harus tetap dilatih. Misalkan ya pelatihan untuk housekeeping, kemudian untuk pemanduan juga harus lebih ditingkatkan. Yang tidak kalah pentingnya adalah untuk bagaimana kemudian warga Cikowat ini bisa membuat konten kreatif dalam rangka promosi wisata. Promosi wisata. Makanya di Festival Desa Wisata Cikowat kali ini kita ada lomba membuat video konten kreatif terkait desa wisata. Berarti tadi ada? Ada, belum. Kita di sekitar tanggal 27 itu pengumumannya. Kita lihat saja nih, kita juga belum tahu yang daftar. Mungkin nanti saya tunjuk Kang Nijar untuk menjadi juri. Wih, boleh lah. Kalau soal menjadi juri boleh lah. Ini peluang nih untuk bisnis Banten Channel pemirsa nih dengan Pak Lurah. Pak Lurah, kan untuk pengembangan wisata ini kan tentunya maaf nih membutuhkan biaya yang cukup
besar dari segi infrastrukturnya, sarana prasarana. Adakah nggak bantuan dari pemerintah baik kabupaten, provinsi dan pusat nih? Ya makanya saya sampaikan kan tadi ketika di acara pembukaan saya menyampaikan di hadapan Ibu Bupati dan OPD Kabupaten Serang. Jadi ketika kita mengembangkan wisata itu ada hal-hal kecil yang bisa kita lakukan dengan swadaya masyarakat misalkan atau misalkan penggunaan dana desa. Itu kan sifatnya kecil, tapi ada hal-hal yang besar di luar kemampuan kita, yaitu butuh bantuan uluran tangan pemerintah. Dan ketika berbicara pariwisata kita tidak cukup mengharapkan bantuan dari Disporapar, karena kan tadi itu Disporapar anggarannya berapa sih paling anggaran untuk pelatihan dan lain-lain. Makanya ini harus dikeroyok oleh OPD-OPD yang lain. Karena kan tadi itu orang wisatawan akan datang apabila aksesibilitas jalannya bagus. Betul. Tapi alhamdulillah Ibu Bupati kita ini untuk infrastruktur selama periode pertama beliau menjabat sudah hampir 98% terbangun. Adapun yang baru-baru ini kan itu kan yang baru naik status dari jalan desa menjadi jalan kabupaten. Jalan kabupaten. Ya. Kalau untuk yang kemarin itu sudah selesai sebenarnya. Nah mudah-mudahan di tahun-tahun depan ini, mudah-mudahan di tahun-tahun ini desa-desa wisata yang lain juga bisa merasakan dampak pembangunan dalam rangka nanti untuk menunjang kegiatan desa wisata di desanya masing-masing. Desanya masing-masing ya, maksudnya apa? Terutama khususnya Kabupaten Serang patut bangga punya desa Cikolelet ini terpilih 50 besar wisata nasional Pak ya. Sudah bisa maju, mudah-mudahan Pak saya doakan bisa selangkah lagi masuk ke mandiri. Jadi tugas Bapak kayaknya sudah tuntas gitu, supaya bisa naik ke jenjang berikutnya ke caleg Pak. Insya Allah kalau umur panjang nanti dan peluangnya ada, kenapa tidak? Kita kan tidak tahu bahwa kita hari ini seperti ini, nanti ke depan mungkin ada perubahan, kita serahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya bergantung kepadanya kan, setiap nasib kita. Makanya saya selalu kalau ini yang terbaik ya saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya sih ya. Pak Lurah, terima kasih nih sudah meluangkan waktunya bersama bisnis Banten Channel. Mudah-mudahan desa wisata Cikolelet terus berkembang. Inovasi-inovasinya terus terbangun dan semakin banyak spot-spot wisata yang bisa ditawarkan kepada masyarakat ramai, khususnya di kancah nasional gitu. Pak Lurah, ini sebetulnya masih banyak yang saya ingin tanyakan, cuman mungkin karena memang harus dibatasi juga waktu. Nanti saya kalau ada waktu ya Pak Lurah kita bisa bincang-bincang dengan konten-konten yang berbeda tentunya nanti. Kalau untuk bisnis Banten Channel saya siap 24 jam. Woi, luar biasa. Sebab ini Kang Nijani sosok yang dari awal juga mempromosikan desa wisata Cikolelet. Alhamdulillah Pak ya, walaupun sudah berbeda-beda media Pak ya. Ini juga pemirsa kalau perlu diketahui bahwa desa Cikolelet ini sudah berapa kali juara lomba kebersihan juga selain wisatanya yang memang menjadi unggulan di Kabupaten Serang gitu. Ya tidak perlu saya sebutkan lah. Oke pemirsa, mungkin itu Pak Lurah, itu saja pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan sih ke depan kita bisa collab lagi di waktu yang berbeda. Pemirsa Bisnis Banten Channel, mungkin nanti ketemu lagi dengan program yang berbeda tentunya, yang lebih menarik dari program Bincang Bisnis kali ini. Mungkin saya dengan Pak Lurah undur diri dulu. Mudah-mudahan jangan lupa konten kita di subscribe, like, share, and comment. Sampai ketemu lagi dengan konten-konten yang menarik tentunya hanya di Bisnis Banten Channel, inspiratif dan informatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.